bersamanya yang tidak terlalu lama. Misalnya ya boleh kalau misalnya itu perjanjian kerja bersama atau PP-nya tahun 2020 boleh. Dari ringnya 2020 sampai yang masih berlaku, silakan. Di internet ada semuanya. Dari di internet contoh peraturan perusahaan, biasanya perusahaan-perusahaan besar semuanya diunggah di internet. Nanti silakan Anda cari ya. Yang penting di situ catatannya adalah tidak boleh sama ya. Kemudian catatannya yang sering itu biasanya yang PKB, perjanjian kerja bersama, sering keliru. Jadi di sini perjanjian kerja bersama ya, tentu berbeda dengan perjanjian kerjasama. Nah, jadi jangan sampai keliru, yang dikumpulkan itu adalah perjanjian kerjasama. Yang kita minta adalah perjanjian kerja bersama. Nanti saya jelaskan ya, perjanjian kerja bersama itu seperti apa. Nah, teman-teman sekalian, di pertemuan kedua yang lalu saya sampaikan bahwa ya di bidang ketenagakerjaan itu ada peraturan yang sifatnya berlaku nasional, yaitu Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksana dari undang-undang itu. Nah, ini berlaku secara nasional, artinya semua perusahaan itu harus merujuk itu, ya, merujuk itu. Tuh. Tetapi ada peraturan yang itu berlakunya di internal masing-masing, sehingga perusahaan satu dengan perusahaan lain itu bisa berbeda. Itu yang kita bahas di pagi hari ini, yaitu peraturan perusahaan dan juga perjanjian kerja bersama. Ya, peraturan perusahaan PP dan PKB ini berarti berlaku di internal masing-masing. Ya, jadi berlaku di internal masing-masing. Ya, jadi khusus berlaku di internal masing-masing. Oke, ya. Saya mulai yang pertama dulu mengenai peraturan perusahaan. Nah, di Undang-Undang Ketenagakerjaan dua hal ini, PP dan PKB ini, ya, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama ini tidak ada perubahan di Undang-Undang Cipta Kerja. Artinya pasal-pasal yang mengatur mengenai PP dan PKB berlaku, ya, berlaku. Kita merujuk pada Undang-Undang 13 tahun 2003 di situ. Jadi di pasal 108 sampai 115 itu mengatur mengenai peraturan perusahaan. Kemudian di Permenaker Trans nomor 16 tahun 2011 ini sebagai panduan di dalam pembuatan dan pengesahan peraturan perusahaan dan peraturan perjanjian kerja bersama. Oke. Nah, kita mulai dari definisi, ya, definisi peraturan perusahaan. Jadi ibaratnya begini, ada undang-undang. Ya, undang-undang itu berarti dibuat oleh kedua belah pihak. Jadi undang-undang itu kan dibuat oleh pemerintah bersama dengan DPR. Itu undang-undang. Di bawah undang-undang itu ada peraturan pemerintah. Ya, peraturan pemerintah itu dibuat oleh pemerintah. Jadi DPR tidak ikut membuat, tapi dibuat hanya oleh pemerintah. Nah, di tingkat perusahaan itu ada yang namanya PKB, ada yang namanya PP. Ya, PKB itu dibuat oleh kedua belah pihak, yaitu pengusaha bersama dengan serikat pekerja, buruh di situ. Nah, sementara yang PP ini dibuat oleh pengusaha saja. Nah, ini gambaran singkatannya. Jadi itu yang PP dan PKB gambaran singkatnya. Nah, kalau di pasal 1 angka 20 ini memberikan definisi mengenai peraturan perusahaan. Nah, itu disebutkan bahwa PP adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha. Oleh pengusaha, artinya di sini adalah pihaknya hanya satu, yaitu pengusaha saja. Sedangkan pekerja atau buruh itu bukan sebagai pihak yang menyusun peraturan perusahaan.
Jadi oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Ini di pasal 1 angka 20. Artinya pasal itu menegaskan bahwa ya PP itu pihaknya satu saja, pengusaha yang membuat. Dan itu kalau kita lihat di ketentuan pasal 108 itu clear ya, bahwa PP itu merupakan suatu kewajiban bagi pengusaha. Ya. Di situ disebutkan bahwa perusahaan yang memiliki ya, pekerja sekurang-kurangnya atau minimal 10 orang ada kewajiban untuk membuat, menyusun peraturan perusahaan. Nah, ini tentu kalau kita lihat, kalau kita coba melihat fakta di lapangan, Bapak, kalau seperti itu berarti setiap perusahaan, setiap industri, setiap bentuk usaha yang di situ mempekerjakan minimal atau sekurang-kurangnya 10 orang pekerja, maka wajib. Ya, ini kalau kita lihat konstruksi hukum yang tercantum di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi itu konstruksi hukumnya kewajiban bagi pengusaha kalau telah mempekerjakan minimal 10 orang, maka wajib membuat peraturan perusahaan. Nah, yang perlu kita pahami di situ ada kewajiban, berarti ada konsekuensi hukumnya, ada akibat hukumnya. Kalau perusahaan itu tidak melaksanakan kewajiban ini atau tidak melaksanakan pasal ini. Ya. Nah, persoalan kemudian di lapangan bagaimana pelaksanaannya atau efektivitasnya memang perlu kajian lagi. Apakah pasal ini berlaku secara efektif ya di lapangan. Nah, ini juga nanti ada tugas bagi Disnaker untuk memberikan pengawasan terkait dengan pelaksanaan. Nah, tentu kalau kita bicara hukum ya, ada kewajiban, ada undang-undang ini ada kewajiban, maka ada konsekuensi hukumnya kalau tidak dilaksanakan. Nah, ketentuan yang mengatur mengenai konsekuensi hukum atau akibat hukum atas tidak dilaksanakannya pasal itu ternyata diatur di pasal 188 ayat 1. Ya, jadi ada sanksi tidak dibuatnya peraturan perusahaan. Ya, jadi pelanggaran terhadap ketentuan ya kewajiban pengusaha atau perusahaan membuat peraturan perusahaan itu sebagai tindak pidana pelanggaran. Jadi berarti melanggar pasal itu. Dan itu dikategorikan sebagai tindak pidana pelanggaran dengan ya pidana denda paling sedikit 5 juta dan paling banyak 50 juta. Nah, nah, ancaman pasal ini tentu kita harus maknai secara positif. Artinya begini, kalau kita maknai secara positif, maka di situ ya perusahaan harus menyusun, harus atau wajib membuat peraturan perusahaan tadi. Ya, kenapa? Karena peraturan perusahaan itu nanti akan menjadi dasar operasionalnya, ya bekerjanya suatu perusahaan itu. Karena di peraturan perusahaan akan mengatur mengenai hak dan kewajiban pengusaha, hak dan kewajiban pekerja, kemudian terkait dengan syarat-syarat kerja, diatur juga mengenai tata tertib dan lain sebagainya. Sehingga ya kalau perusahaan memiliki peraturan perusahaan, memiliki aturan yang berlaku di sana, maka di sini tentu menjadi hukum yang kemudian harus diikuti. Selain kemudian mengacu pada undang-undang ketenagakerjaan dan peraturan pelaksana. Yang tadi di awal saya sampaikan bahwa ini memang berlaku secara internal di masing-masing perusahaan. Ya, jadi di situ. Nah, kemudian peraturan perusahaan ini juga mengakomodir ya ketentuan-ketentuan lain yang di situ belum diatur oleh peraturan perundang-undangan, apakah itu di undang-undang maupun juga di
peraturan pelaksana. Itu bisa kemudian diatur lebih lanjut di PP ini maupun di PKB-nya, karena itu hanya berlaku untuk internal perusahaan. Kalau undang-undang berlaku umum, iya, di situ semuanya harus mengikuti semua perusahaan. Tapi kalau PP ini hanya berlaku di internal, sehingga di situ barangkali yang belum diatur, yang belum terakomodir di undang-undang atau peraturan pelaksana bisa kemudian diatur, terakomodir di PP ini. Nah, di situ. Oke. Kemudian, teman sekalian, proses pembuatan, ya. Tadi saya katakan bahwa peraturan perusahaan itu merupakan kewajiban bagi pengusaha dan itu merupakan tanggung jawab pengusaha, ya, pengusaha. Sehingga kalau kemudian pengusaha tidak melaksanakan, boleh kemudian misalnya dilaporkan ke Disnaker, ya, ke pengawas ketenaga kerjaan. Nah, nanti Disnaker yang akan menindaklanjuti. Ya. Karena ini merupakan tanggung jawab bagi pengusaha atau perusahaan. Nah, dan ini merupakan ya peraturan yang dibuat oleh pihak pengusaha. Lalu bagaimana posisi dari pekerja? Nah, di pasal 110 itu memberikan penegasan bahwa ya memang betul bahwa pengusaha yang memiliki kewajiban, memiliki tanggung jawab untuk membuat. Ya. Jadi kewajiban pengusaha. Nah, posisi pekerja atau buruh adalah memberikan saran dan pertimbangan ya, terkait dengan apa yang akan diatur di dalam peraturan perusahaan tersebut. Jadi posisi pekerja memberikan saran dan pertimbangan. Nah, memang yang namanya pertimbangan, ya, saran itu tidak ada kewajiban untuk diakomodir. Tetapi setidak-tidaknya ya, pengusaha harus mendengarkan apa yang kemudian sebaiknya, apa yang kemudian atau hendaknya diatur di dalam peraturan perusahaan. Mengapa demikian? Karena peraturan perusahaan itu akan diberlakukan di lingkungan perusahaan. Artinya nanti di situ akan berlaku bagi pengusaha dan juga kepada pekerja. Sehingga tentu peraturan perusahaan itu juga harus memperhatikan kepentingan ya tidak hanya pengusaha saja, tapi juga tentu harus memperhatikan kepentingan pekerja sehingga nanti bisa berjalan dengan baik. Karena tentu ya kalau perusahaan baik, akibatnya juga akan baik pula bagi kesejahteraan bagi bagi pekerjanya di situ. Sehingga aturannya juga tentu harus demikian. Jadi tidak hanya kemudian mengakomodir kepentingan dari pengusaha, tapi juga tentu harus mempertimbangkan mengakomodir kepentingan dari pekerja. Walaupun sekali lagi ya normanya itu kewajibannya ada pada perusahaan dan konsekuensinya kalau kemudian tidak dibuat ya akibatnya kepada perusahaan itu yang akan menanggung ancaman pidana denda tadi. Oke. Nah, teman-teman sekalian, ya, peraturan perusahaan ini dibuat oleh perusahaan atau pengusaha yang mempekerjakan minimal 10 orang. Nah, jadi di situ. Kalau kita lihat undang-undang ya, tahun 2000 nomor 21 tentang serikat pekerja serikat buruh itu menegaskan bahwa pekerja atau buruh minimal 10 orang itu bisa mendirikan atau membuat serikat pekerja. Jadi kalau dikaitkan dengan ketentuan kewajiban pengusaha yang mempekerjakan minimal 10 orang harus membuat peraturan perusahaan, ya memungkinkan juga di dalam perusahaan itu ya dua kemungkinan. Satu, memang di perusahaan itu belum ada serikat pekerja. Yang kedua, di situ sudah ada serikat pekerja karena sama-sama ya
mendirikan serikat pekerja itu minimal 10 orang. Nah, kalau kemudian di perusahaan itu belum ada serikat pekerja, pertanyaannya kemudian siapa yang mewakili untuk memberikan saran dan pertimbangan itu. Nah, kalau belum ada maka nanti di situ bisa perwakilan secara demokratis dipilih pekerja yang nanti mewakili. Tetapi ketika di situ misalnya sudah ada serikat pekerja, ya, serikat pekerja, maka akan diwakili oleh serikat pekerja. Jadi kalau kemudian belum ada serikat pekerja, maka nanti diwakili pekerja yang dipilih secara demokratis. Tetapi kalau tahu di situ sudah ada serikat pekerja, karena memang tadi syarat membuat serikat pekerja juga minimal 10 orang, dan kemudian di situ sudah ada, maka boleh diwakili oleh pengurus serikat pekerja. Gitu. Ini yang bisa dilakukan. Tetapi undang-undang juga mengatur kalau di situ sudah ada serikat pekerja, maka serikat pekerja sebenarnya bisa ya mengajukan perundingan dengan pengusaha untuk membuat perjanjian kerja bersama. Jadi tidak membuat PP tapi bisa mengajukan perundingan untuk menyusun atau membuat perjanjian kerja bersama. Nanti kita bahas yang mengenai perjanjian kerja bersama. Itu. Jadi mengenai proses pembuatan. Kemudian teman sekalian, dalam proses pembuatan ini ya bisa kemudian pekerja ya itu bisa pengusaha itu bisa kemudian menyusun naskah rencana peraturan perusahaan. Kemudian nanti bisa minta pertimbangan ya saran dan pertimbangan kepada pekerja. Jadi pekerja bisa kemudian nanti mempelajari itu. Atau kemudian barangkali dalam proses penyusunan langsung mendengarkan saran dan pertimbangan dari pekerja. Boleh, tetapi umumnya adalah memang sudah ada draft naskah dari pengusaha yang kemudian nanti bisa disampaikan untuk dipelajari oleh pekerja. Supaya nanti pekerja bisa memberikan saran dan pertimbangan. Oke, ya. Kalau di situ kemudian sudah ada naskah rencana PP dan kemudian juga ada risalah ya saran dan pertimbangan. Jadi nanti karena itu menjadi syarat juga ketika didaftarkan ke Disnaker. Jadi di situ ada draftnya dan juga ada surat ya atau kemudian di situ berkas atau risalah terkait dengan saran dan pertimbangan dari pekerja. Karena ini merupakan syarat di situ. Oke, nah kalau sudah lengkap maka nanti bisa kemudian diajukan ke Disnaker setempat. Tentu di sini juga terkait dengan kedudukan dari perusahaan itu. Kalau perusahaannya itu levelnya domisilinya di kabupaten, maka nanti ya rencana draft PP-nya ini bisa kemudian didaftarkan untuk dimintakan pengesahan ke Disnaker setempat. Misalnya perusahaan itu ada di wilayah Kabupaten Bangkalan, maka nanti bisa didaftarkan ke Disnaker Bangkalan. Nah, kalau sudah disahkan oleh Disnaker, maka ini secara hukum sudah bisa sah berlaku. Dan PP ini bisa atau pengusaha itu ada kewajiban juga untuk menyampaikan kepada pekerja atau diumumkan kepada seluruh pekerja sehingga nanti peraturan perusahaan ini bisa diketahui secara umum oleh pekerja. Nah, karena memang berlaku untuk pengusaha dan juga pekerja, di situ ada hak dan kewajiban pekerja juga. Oke, jadi ini terkait dengan tahapan pembuatan peraturan perusahaan. Nah, kemudian bagaimana kalau perusahaannya itu misalnya lintas kabupaten? Jadi misalnya perusahaan itu ada di Kabupaten A dan Kabupaten B, maka ya Kabupaten A dan Kabupaten B itu dua wilayah, maka nanti minta pengesahan pendaftarannya ke Disnaker Provinsi. Ya, Disnaker Provinsi dan seterusnya. Kalau kemudian di situ misalnya nanti
lintas provinsi A dan B, maka nanti ke Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, nanti di sana akan tentu akan diatur pejabat yang mengesahkannya. Oke, ini terkait dengan proses pembuatan dan pengesahan. Kemudian terkait dengan keberlakuan. Nah, pasal 111 itu mengatur berapa lama peraturan perusahaan itu akan berlaku. Nah, itu disebutkan bahwa PP berlaku paling lama 2 tahun dan wajib diperbarui. Artinya, setiap 2 tahun maka harus ada pembaharuan. Artinya di situ berarti setiap 2 tahun harus didaftarkan lagi ke Disnaker setempat. Nah, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa kalau nanti teman-teman diminta untuk membuat tugas PP dan PKP, mencari PP dan PKP, maka nanti biasanya di situ di online juga banyak, kemudian barangkali mungkin bisa teman-teman barangkali ada punya saudara itu nanti bisa minta juga secara langsung, dan juga sebenarnya di Disnaker juga ada. Oke, ya. Kemudian teman sekalian, ya, PP tadi dibuat oleh pihak pengusaha dengan mendengarkan saran dan pertimbangan dari pekerja. Nah, apakah atau kemungkinan untuk meningkatkan. Jadi tidak hanya PP, tapi kemudian ditingkatkan lagi ke peraturan yang itu isinya dibuat oleh kedua belah pihak. Artinya di sini berarti meningkatkan dari PP ke PKB, perjanjian kerja bersama, karena dibuat oleh kedua belah pihak. Maka boleh dengan syarat tadi, kalau di perusahaan itu sudah ada serikat pekerja, maka boleh kemudian di situ ya, serikat pekerja mengusulkan untuk perundingan pembuatan PKB. Jadi dibolehkan, kemudian nanti meningkat. Kenapa kok kemudian menginginkan PKB? Karena tentu kalau dilihat dari syarat pembuatannya saja dibuat oleh kedua belah pihak, maka ya peran dari pekerja dalam konteks ini adalah serikat pekerja atau serikat buruh bisa lebih lagi ya untuk memperhatikan kepentingan dari pekerja atau buruh ya dibandingkan dengan sekedar memberikan saran dan pertimbangan. Karena kalau hanya saran dan pertimbangan ya kembali lagi pada orang yang diberikan saran, karena dia juga punya kewenangan, punya hak untuk apakah mengakomodir atau tidak. Oke, jadi ini mengenai keberlakuan. Kemudian apa substansinya, teman-teman sekalian? Pasal 111 itu mengatur substansi secara garis besar mengenai peraturan perusahaan. Di situ ada hak dan kewajiban pengusaha, hak kewajiban pekerja, kemudian syarat kerja, tata tertib perusahaan, kemudian jangka waktu berlakunya. Nah, tadi saya katakan bahwa peraturan perusahaan berlaku di internal dan itu bisa mengakomodir hal-hal yang belum diatur di peraturan perundang-undangan, di Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun peraturan pelaksana yang lain. Ya, misalnya, ya, terkait dengan seragam. Undang-undang tidak mengatur mengenai seragam. Nah, kalau kemudian perusahaan mengatur mengenai seragam, maka itu boleh. Ya, seragam perusahaan. Jadi misalnya diatur terkait dengan seragam hari Senin, Selasa, Rabu, sampai kemudian hari Kamis, kemudian hari Jumat ya, atau mungkin yang 6 hari ya, berarti hari Sabtu ya. Maka itu boleh. Seragamnya apa, kemudian dipakai kapan sebagainya, itu boleh diatur di sini. Karena ini mengatur mengenai tata tertib di perusahaan itu. Nah, jadi segala sesuatu yang belum diatur di peraturan perundangan maka boleh diatur. Nah, namun demikian di situ di ayat 2 pasal 111-nya menegaskan bahwa PP tidak boleh bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Jadi walaupun boleh mengatur khusus tapi tidak boleh bertentangan. Misalnya yang tidak boleh bertentangan sebagai contoh, undang-undang sudah mengatur mengenai waktu kerja ya 40 jam per minggu dengan ketentuan kalau 5 hari kerja
rata-rata per hari 8 jam, dan kalau 6 hari kerja berarti rata-rata per hari 7 jam. Nah, rupanya di perusahaan itu di PP-nya menegaskan bahwa jam kerjanya itu melebihi jam sebagaimana yang diatur di undang-undang. Dan ketika kelebihan jam itu tidak diatur mengenai jam kerja lembur rapat, maka berarti di sini bertentangan. Nah, kalau bertentangan dengan undang-undang, maka ya substansi klausul ya, atau pasal yang mengatur mengenai bagian yang bertentangan ini batal demi hukum. Ya, sebagaimana kemarin saya sampaikan, kalau ternyata ditemukan misalnya perjanjian kerja yang bertentangan dengan undang-undang, maka di situ resikonya akibat hukumnya adalah batal demi hukum di situ. Nah, gitu. Nah, ini juga demikian peraturan perusahaan maupun juga nanti yang PKB itu juga demikian. Oke, ya. Kemudian teman sekalian, ya, proses pembuatan perjanjian peraturan perusahaan, ya, walaupun itu dibuat oleh pengusaha, dibuat sepihak oleh pengusaha, ya, kemudian fungsi bekerja ya sebagai pihak yang memberikan saran dan pertimbangan, namun memungkinkan ketika peraturan perusahaan yang dibuat itu tidak sesuai atau melanggar ketentuan undang-undang, dan ini tentu risikonya PP itu dianggap tidak sah. Biasanya nanti akan mengatakan pekerja mengatakan ini tidak sah di situ. Nah, seandainya kemudian di situ terjadi, maka ini dapat dikualifikasi sebagai ya perselisihan, ya, perselisihan di dalam penyusunan peraturan perusahaan. Dan ini kemudian tadi, ya, kalau dari segi kewajiban ancaman pidana, kalau dari segi aspek keperdataan ketentuan undang-undang ketenagakerjaan, ini menjadi perselisihan hubungan industrial. Nah, penyelesaian perselisihan hubungan industrial sudah diatur di Undang-Undang 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Di sana dikatakan, ya, salah satu kewenangannya adalah menyelesaikan perselisihan kepentingan. Maka, ya, kalau ini timbul perselisihan dalam proses penyusunan PP peraturan perusahaan dan ini masuk kualifikasi sebagai jenis perselisihan kepentingan, itu bisa kemudian diajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial. Jadi pekerja bisa kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial. Nah, itu merupakan salah satu kewenangan dari pengadilan hubungan industrial. Oke. Jadi ini gambaran singkat mengenai peraturan perusahaan. Kemudian nanti perubahan sebagainya nanti bisa dibaca. Nah, di bagian kedua teman sekalian, ya, kita bahas mengenai perjanjian kerja bersama. Ya. Jadi perjanjian kerja bersama, kata kuncinya perjanjian. Nah, kalau kita mendengar perjanjian, kembali lagi pada konsep yang umum bahwa perjanjian itu dibuat minimal oleh dua pihak. Nah, dalam konteks perjanjian kerja bersama berarti di situ pihaknya pengusaha dengan serikat pekerja. Berarti pihaknya pengusaha bersama serikat pekerja. Artinya perjanjian kerja bersama ini dibuat oleh ya dua pihak tadi. Tentu kalau kita bandingkan dengan peraturan perusahaan yang dibuat hanya satu pihak, ya walaupun tadi pekerja berfungsi memberikan saran dan masukan, ya, tentu kalau dari sisi ya, proses penyusunan akan lebih baik substansinya pada perjanjian kerja bersama. Kalau dari sisi pekerja tentu akan lebih puas, lebih pas dengan perjanjian kerja bersama daripada peraturan
perusahaan. Gitu. Nah, terlepas terkait dengan pihak yang menyusun di dalam PP maupun PKB, ya, itu kalau kita lihat konstruksi hukum yang ada di Undang-Undang 2 atau Undang-Undang 13 tahun 2003, ya, jadi kelihatan tahapan yang ada di situ, tahapannya adalah PP dulu baru kemudian PKB. Jadi kalau dilihat dari sisi positifnya, PKB ya setiap kegiatan atau di dalam perusahaan itu harus ada aturannya, aturan kerjanya, kira-kira di situ. Ya kemudian walaupun dibuat oleh salah satu pihak, secara konstruksi hukum itu jelas harus ada aturannya yang menjadi dasar beroperasinya suatu perusahaan. Ya nanti lama-lama kemudian nanti bisa ditingkatkan menjadi perjanjian kerja bersama. Ya, walaupun catatannya apakah lebih baik PP atau PKB? Ini pertanyaan yang kemudian bisa dijawab dengan indikator-indikator. Kalau dilihat dari indikator dari proses pembuatannya, memang dilihat dari pihaknya, ya PKB tentu lebih baik karena dibuat oleh kedua belah pihak, sehingga kemudian substansinya bisa berunding. Sementara kalau PP hanya pihak pengusaha, posisi pekerjanya memberikan saran dan masukan. Nah, itu kalau dilihat dari proses pembuatannya. Kalau dilihat dari substansinya bagaimana? Nah, tentu ini juga harus dilihat. Logikanya memang harus lebih berimbang di perjanjian kerja bersama karena disebut oleh kedua belah pihak. Nah, gitu. Tapi apakah demikian ya tentu kita harus lihat secara prakteknya. Kita bisa membandingkan bagaimana substansi PKB dengan substansi dari perjanjian kerja bersama itu. Ini kalau kita bicara praktek. Oke, ya. Nah, PKB dasar hukumnya bisa kita lihat di pasal 116 sampai 133 Undang-Undang Ketenagakerjaan di situ. Ya, kemudian di pasal 12 sampai pasal 29 Permenaker Trans nomor 16 tahun 2011. Nah, kita bisa melihat di pasal 1 angka 21 Undang-Undang 13 tahun 2003 mengenai definisi dari perjanjian kerja. Nah, di situ disebutkan bahwa perjanjian kerja bersama merupakan atau adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan. Jadi di sini hasil perundingan. Ya, tapi di situ ada dua pihak. Ya, siapa pihak itu? Yang pertama adalah serikat pekerja atau beberapa serikat pekerja. Ya. Pihak yang kedua adalah pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha. Jadi, atau perkumpulan pengusaha. Nah, di situ. Nah, di perusahaan, ya, jadi di situ ada kata-kata serikat pekerja atau beberapa serikat pekerja. Jadi serikat pekerja atau beberapa serikat pekerja. Jadi saya berikan gambaran begini. Ya. Dalam suatu perusahaan bisa kemudian satu serikat pekerja atau beberapa serikat pekerja. Tapi kalau kemudian di situ ada beberapa serikat pekerja, maka nanti di situ tetap yang bisa menjadi pihak adalah serikat pekerja yang memiliki minimal 50% anggota dari seluruh pekerja. Atau kalau nggak ada 50% dari anggota, 50% yang didukung oleh pekerja. Gitu. Jadi itu yang mewakili. Nah, beberapa serikat pekerja memungkinkan di situ dalam konteks karena di situ ada beberapa cabang. Ada beberapa cabang perusahaan. Perusahaannya itu tidak hanya kemudian satu. Jadi misalnya perusahaannya itu cabang A, B, C dan seterusnya. Sehingga nanti memungkinkan juga di situ ada beberapa serikat pekerja. Ini bahasanya. Ya. Itu. Kemudian perusahaan itu kalau kita lihat ada perusahaan induk, ada perusahaan anak perusahaan, ada 7 perusahaan. Saya berikan contoh misalnya.
yang lagi ramai sekarang Pertamina, itu sebagai perusahaan induk Pertamina ya. Tapi anak perusahaan ada yang kemarin ada kasus itu, ya apa itu? Pertamina Patra ya jasa di situ. Ada anak-anak lagi, kemudian nanti di dalamnya itu ternyata masih ada cucu-cucu lagi dan seterusnya. Nah, sehingga di situ bisa jadi kemudian beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha dan nanti kemudian menyusun satu perjanjian kerja bersama. Jadi konstruksi di pasal 1 angka 21 itu memungkinkan tidak hanya satu perusahaan, tapi kalau kemudian ada beberapa perusahaan, bagaimana kemudian mekanismenya dalam proses penyusunan perjanjian kerja bersama di situ. Ini terakomodir di definisi ini. Oke. Kemudian yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Jadi syarat kerjanya dan hak dan kewajiban kedua belah pihak diatur di sana. Jadi secara umum memang yang namanya perjanjian itu adalah kepentingan kedua belah pihak. Tentu di situ adalah ya hak dan kewajiban kedua belah pihak. Termasuk juga sebenarnya tidak hanya hak dan kewajiban pekerja pengusaha, tapi juga di situ diatur mengenai hak dan kewajiban serikat pekerja. Karena ya, serikat pekerja, undang-undang sudah mengatur terkait dengan mekanisme kerja. Jadi ketika dia misalnya melaksanakan tugas ke serikat pekerjaan, nah itu bagaimana? Sementara kemudian dia harus meninggalkan pekerjaan dia. Nah ini juga perlu diatur sehingga nanti ya tidak ada konflik, tidak ada perselisihan ketika misalnya pekerja itu melaksanakan tugas ke serikat pekerjaan dengan meninggalkan pekerjaannya itu. Maka di situ mekanisme harus diatur hak dan kewajibannya. Oke. Nah, kemudian proses pembuatan, ya proses pembuatan. Ya. Di ketentuan undang-undang menegaskan bahwa di dalam satu perusahaan hanya ada satu PKB. Jadi yang berlaku di masing-masing perusahaan satu PKB. Jadi satu PKB. Nah, satu perusahaan satu PKB. Misalnya PLN itu pusat ada daerah, maka satu PKB di situ. Yang daerah pun juga kemudian mengikuti PKB yang ada di pusat. Nah, karena masih satu perusahaan. Nah, tadi saya berikan contoh kalau definisi tadi beberapa gabungan perusahaan atau beberapa serikat pekerja itu kalau kemudian di situ misalnya nanti cucu-cucu perusahaan atau anak perusahaan. Ya. Nah, itu misalnya di situ memang dibuat satu PKB yang sama itu, kemudian tetap nanti akhirnya pada masing-masing perusahaan akan berlaku satu PKB. Walaupun penyusunnya itu banyak, ya karena tadi ada anak-anak perusahaan tadi, sehingga nanti di situ barangkali ada agak penyeragaman di situ. Jadi memang memungkinkan untuk itu. Memang normalnya ya satu perusahaan, saat ini di situ ada satu serikat pekerja, ya nanti satu serikat pekerja itu menyusun bersama dengan pengusaha. Itu normal. Tapi kan juga melihat perusahaan-perusahaan itu juga ada anak perusahaan, ada cucu perusahaan, kemudian ada perusahaan cabang-cabang dan seterusnya di situ. Oke, ya. Kemudian teman sekalian, para pihak pengusaha bersama dengan serikat pekerja ketika menyusun ya, PKB hendaknya dilaksanakan dengan musyawarah. Ya, ini sebagai prinsip di dalam proses penyusunan PKB sebagaimana ya Pancasila kita, kemudian juga sifat kegotong royongan kita, yang musyawarah mufakat, maka ini juga menjadi dasar dalam proses penyusunan PKB, sehingga di situ ya ada itikat baik dan kesukarelaan ya dari masing-masing pihak, karena memang proses penyusunan itu diharapkan nanti menghasilkan PKB yang baik dan itu kemudian juga bisa berlaku ya dengan baik oleh para pihak. Karena nanti kalau tidak ya risikonya akan menimbulkan perselisihan kepentingan karena tidak tercapainya permufakatan ya, atau kegagalan dalam proses penyusunan
PKB, dan itu bisa kemudian menimbulkan perselisihan hubungan sosial yang masuk kualifikasi sebagai perselisihan kepentingan. Nah, musyawarah ya prinsipnya adalah untuk mencapai kesepakatan. Tapi tentu ya hukum juga harus mengakomodir bagaimana kalau musyawarah itu ternyata mengalami kegagalan. Nah, pasal 117 itu menegaskan seandainya kemudian musyawarah gagal atau proses perundingan penyusunan PKP itu gagal, maka ini tentu menjadi perselisihan hubungan sosial, perselisihan kepentingan, dan itu mekanismenya dapat diselesaikan melalui pengadilan hubungan industrial, ya. Atau di situ misalnya sebelum masuk ke pengadilan hubungan industrial, kembali lagi nanti di situ penyelesaian tripartit, kemudian nanti diajukan ke Disnaker untuk penyelesaian melalui mediasi. Kalau gagal di mediasi nanti bisa ke pengadilan hubungan industrial, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Nah, kemudian kalau PKB-nya itu telah disepakati, maka PKB ini juga harus didaftarkan dan disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja setempat. Ya, persis ya seperti PP tadi. Kalau perusahaannya levelnya memang di wilayah kabupaten kota, maka nanti pengesahan pendaftarannya ke Disnaker setempat. Ya, kalau lintas nanti yang berwenang adalah Disnaker provinsi. Kalau berlaku untuk nasional lintas provinsi, maka nanti ke Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, kalau sudah disahkan, maka PKB ini secara hukum itu legal, ya, resmi, dan itu kemudian harus disampaikan kepada pekerja. Jadi di situ pasal 126 menegaskan bahwa pengusaha wajib memberitahukan, mencetak, dan membagikan isi PKB ya, dan perubahannya. Jadi di situ ya, substansi PKB-nya harus disampaikan kepada pekerja. Memang prakteknya kadang-kadang nggak dicetak ya, mungkin biasanya diberikan file atau kemudian silakan membaca ya, mendownload PKB-nya itu misalnya dilihatnya di perusahaan itu. Jadi makna mencetak dan membagikan isi PKB itu mungkin juga ditafsirkan secara praktis sekarang itu ya bisa kemudian melihat. Sama dengan kita misalnya kalau dulu semuanya tercetak dalam bentuk surat fisik, sekarang kemudian semuanya diumumkan melalui webnya, ya, web fakultas. Itu sama dengan perkembangan zaman atau teknologi ini. Oke. Kemudian teman sekalian, ya, substansi atau isi PKB itu diatur di pasal 124 ayat 1. Ya. Gitu. Nah, ada hak dan kewajiban pengusaha dan kewajiban pekerja, hak dan kewajiban buruh. Jadi ada pengusaha, kemudian juga buruh, dan juga di situ ada serikat pekerja, sebagai tadi saya katakan. Jadi tidak hanya pengusaha pekerja, tapi juga ada serikat buruh. Karena dalam kegiatannya, ya, serikat pekerja ini juga punya kegiatan yang itu kemudian juga harus diatur. Ya, seandainya kemudian pekerja itu melaksanakan tugas ke serikat pekerjaannya, sementara dia juga kemudian tugas itu di jam kerja harus meninggalkan pekerjaannya, itu juga harus diatur mekanismenya. Kemudian juga jangka waktu berlakunya itu juga diatur. Kemudian tentu karena ini merupakan perjanjian, maka PKB juga harus ditandatangani oleh kedua belah pihak yang membuatnya, yaitu ya pengusaha dengan serikat pekerja. Nah, catatannya adalah tentu PKB ini juga tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Jadi walaupun PKB ini berlaku di internal perusahaan dan memang khusus
di perusahaan itu tentu juga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, ya, sebagaimana tadi PKB, PP tadi juga sama. Jadi tidak boleh kemudian melanggar undang-undang ketenaga kerjaan dan peraturan pelaksananya. Dan seandainya kemudian bertentangan, tentu nanti juga akan resikonya akibat hukumnya adalah batal demi hukum substansi atau pasal yang bertentangan tadi. Oke. Ya. Dan tentu saya kira ya tidak atau kemungkinan kecil bertentangan, ya, karena biasanya pengusaha juga pekerja utamanya juga atau serikat pekerja itu sudah sedemikian rupa yang melihat ketentuan undang-undangnya. Biasanya di situ akan memperhatikan undang-undang sehingga tidak bertentangan, ya. Tuh. Walaupun itu sifatnya kesepakatan, tapi tetap ya, tidak boleh bertentangan di situ. Oke. Kemudian perundingan pembuatan PKP, teman sekalian, tadi saya katakan bahwa PKP syaratnya adalah ketika di situ atau di perusahaan itu sudah ada serikat pekerja. Selama di perusahaan belum ada serikat pekerja, maka tidak ada kewajiban atau tidak bisa kemudian menyusun PKP. Artinya, kalau di perusahaan itu belum ada serikat pekerja, maka belum bisa dibuat perjanjian bersama. Ya. Kewajiban di perusahaan itu cukup dengan peraturan perusahaan. Baru kalau kemudian sudah ada serikat pekerja, baru bisa kemudian ya, pekerja mengusulkan untuk menyusun membuat PKP. Nah, sehingga tadi saya katakan kalau dilihat kedudukan dari peraturan perusahaan dengan PKP, ya seperti lebih tinggi PKP kalau dilihat dari syarat pembuatannya. Tuh. Nah, di perusahaan memungkinkan di situ ada lebih dari satu serikat pekerja. Ya, misalnya di perusahaan itu pekerjanya 200 orang atau buruhnya ada 200 orang. Sementara syarat mendirikan serikat pekerja itu juga minimal 10. Sehingga memungkinkan di dalam di satu perusahaan itu lebih dari satu serikat pekerja. Nah, kalau lebih dari satu serikat pekerja tadi syarat yang bisa mewakili untuk menyusun PKB itu tadi ya minimal ya 50 dari jumlah seluruh pekerja. Kalau tidak ada 50 dari jumlah seluruh pekerja, maka kemudian di situ ya yang didukung lebih dari 50% dari jumlah seluruh pekerja itu yang nanti yang akan mewakili berunding dengan pengusaha. Seandainya di perusahaan itu ya lebih dari satu serikat pekerja. Nah, kemudian masa berlaku, teman sekalian, ya masa berlaku PKB itu sama dengan peraturan perusahaan tadi. Secara umum berlakunya adalah 2 tahun, ya paling lama 2 tahun. Dan ketika 2 tahun, maka di situ bisa diperbarui. Nah, itu normalnya. Nah, tetapi memungkinkan di dalam PKB ini dapat diperpanjang, yaitu dengan ketentuan paling lama 1 tahun dengan kesepakatan tertulis antara para pihak pengusaha dengan pekerja. Nah, perbedaannya dengan PP tadi, kalau PP tadi kan dibuat oleh salah satu pihak, sehingga di sini tidak ada persetujuan, sehingga langsung aja kemudian nanti di situ diperbarui. Nah, dengan tetap memperhatikan kalau PP tadi saran masukan dari pekerja. Nah, kalau di PKP di sini memungkinkan untuk diperpanjang karena di situ membutuhkan proses yang agak lebih panjang. Proses diskusi itu kadang-kadang membutuhkan waktu yang lebih lama, sehingga konstruksi hukumnya
agak berbeda dengan yang PP. Ya, dengan di sini ya dapat diperpanjang untuk 1 tahun, tetap dengan persetujuan secara tertulis oleh kedua belah pihak, kesepakatan oleh kedua belah pihak. Ya, jadi karena prosesnya di situ. Jadi ini yang kemudian membedakan dengan yang PP. Nah, peraturan yang ada di perusahaan, ya, apakah itu misalnya peraturan perusahaan atau kemudian perjanjian kerja bersama memungkinkan untuk dilakukan perbaikan atau perubahan, ya, sebelum masa berlakunya habis. Sebelum masa berlakunya habis, persis ketika misalnya dulu rame-ramenya perubahan terkait dengan perubahan atau revisi undang-undang ketenaga kerjaan yang tercantum dalam undang-undang cipta kerja. Begitu ada pertanyaan, apakah PKP yang sudah ada kemudian wajib diperbaiki untuk menyesuaikan dengan undang-undang yang ada? Gitu. Ini yang kemudian ada beberapa pendapat, ada yang kemudian menafsirkan harus disesuaikan, tapi ada juga yang kemudian menafsirkan ditunggu saja selesai masa berlakunya, kemudian nanti di masa berikutnya itu bisa disesuaikan. Itu. Dan memang kebanyakan ya sudah ditunggu sampai berakhir. Jadi PKP yang sudah ada itu nanti tetap berlaku sampai kemudian masa berakhir selesai, dan ketika masa berakhir selesai disesuaikan dengan ketentuan undang-undang. Karena memang proses di lapangan itu kadang-kadang lebih rumit, ya, lebih rumit untuk merubah PKB ini, ya, terkait dengan keberlakuannya. Karena diatur juga keberlakuan, sementara peraturan undang-undangnya juga ada yang diperbarui. Nah, ini ada yang menafsirkan segera diperbaiki, atau juga yang kemudian menunggu sampai berakhir saja, dan kecenderungan biar tidak kemudian barangkali di situ lebih efektif dan efisiensi, ya sudah ditunggu sampai berakhir, kemudian nanti dirundingkan kembali terkait dengan penyesuaian dengan undang-undang yang terbaru atau undang-undang revisinya. Nah, itu kalau di masa kemarin ya, di Undang Cipta Kerja. Nah, tetapi dalam konteks hukum, ya, ini juga sudah diatur di pasal 125 mengenai perubahan PKB. Jadi, sebagaimana normalnya sebagai normalnya perjanjian, kalau memang perlu ada perubahan, maka di sini perubahan itu harus dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak. Berarti di situ harus ada perundingan dari pengusaha dengan serikat pekerja untuk melakukan perubahan. Dan ketika perubahan itu disetujui, maka perubahan ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PKP yang sudah berlaku. Jadi kalau kemudian mereka memang sepakat untuk memperbaiki, ya, pengusaha dan juga serikat pekerja setuju, ya, supaya juga kemudian dirubah, maka nanti perubahan itu menjadi satu kesatuan. Kalau dalam bahasa undang-undang misalnya di situ, ya, Undang-Undang Dasar amandemennya itu menjadi satu kesatuan. Nah, ini PKB ini juga demikian, maka perubahannya itu menjadi satu kesatuan, ya, perubahannya itu yang nanti akan melengkapi. Nah, teman sekalian, kalau kita belajar merubah isi pasalnya atau kemudian menambah substansi pasal yang isinya belum diatur. Nah, di situ. Nah, kalau kemudian merubah isi pasal, berarti di situ ya pasal yang lama tidak berlaku, berarti berlaku yang baru. Nah, kalau kemudian menambah marta, berarti di tambahannya kan tidak merubah yang lama, tapi menambahkan terkait dengan substansi yang baru di situ. Nah, ini kalau kita baca tantangan kontrak. Oke. Kemudian, teman-teman sekalian, yang terakhir yang perlu kami sampaikan, ya,
eh, internal perusahaan, sebagaimana di awal saya sampaikan, ada perjanjian kerja, ada perjanjian kerja bersama, ada peraturan perusahaan. Nah, di bagian ini, teman-teman sekalian, perlu kita melihat keterkaitan yang masing-masing itu. Yang pertama adalah keterkaitan antara perjanjian kerja dengan perjanjian kerja bersama, PK dan PKB. Ya. Perjanjian kerja itu dibuat oleh pengusaha dengan masing-masing atau individu pekerja. Jadi di situ berarti setiap individu bekerja dengan pengusaha ketika awal bekerja. Nah, kalau PKB berarti di situ dibuat oleh ya, pengusaha dengan serikat pekerja dan berlaku secara umum di perusahaan itu. Kalau PK itu berarti secara individual masing-masing pekerja. Sehingga di situ ya, dalam proses pembuatan ya, kontrak kerja, perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja, yaitu dalam PK, maka tidak boleh bertentangan dengan PKB. Ya, PKB. Ada aturan yang tercantum di PKB, maka kemudian perjanjian kerja di masing-masing pekerja individu tadi tidak boleh bertentangan dengan PKB-nya. Tidak boleh. Ya. Konsekuensinya, kalau ada yang bertentangan, maka di situ perjanjian kerja individu ketika kontrak awal, perjanjian awal itu, ya, rekrutmen itu, maka ya perjanjian kerja atau pasal-pasal yang mengatur itu klausulnya batal demi hukum. Tapi kembali lagi yang berlaku adalah substansi yang diatur di perjanjian kerja bersama. Jadi pasal yang diatur di perjanjian kerja itu tidak berlaku. Oke. Kemudian ya, PKB sebagai pelengkap perjanjian kerja. Ya. Kalau kita lihat, teman-teman nanti bisa cek juga. Ya. PKB itu menguraikan secara detail lengkap A sampai Z. Karena itu memang berlaku untuk seluruh pekerja. Ya. Kemudian perjanjian kerja karena sifatnya perjanjian kerja yang dibuat individual pengusaha dengan pekerja itu biasanya yang memang secara khusus berlaku untuk pekerja masing-masing. Sehingga di sini kalau yang tidak tercantum di perjanjian kerja, maka ketentuan-ketentuan umumnya yang diatur di perjanjian kerja bersama tetap berlaku. Karena itu berfungsi PKB itu sebagai pelengkapnya. Ya, pelengkapnya. Misalnya, ya, di perjanjian kerja itu tidak diatur mengenai kesejahteraan terkait dengan misalnya bonus dan sebagainya. Kalau pekerja mendapat target tidak diatur. Tapi di perjanjian kerja bersama diatur. Maka ya, bonus yang diatur di perjanjian kerja itu bisa digunakan ya untuk melengkapi perjanjian kerja itu. Karena ini memang berlaku umum. Jadi kalau kita lihat substansi dari perjanjian kerja, maka perjanjian kerja ini memang tidak memang hanya mengatur khusus dengan pengusaha bekerja saja, sedangkan yang lebih umum itu diatur di PKB. Ya, jadi biar tidak mengulang lagi, cukup kalau kemudian di situ memang berlaku untuk seluruh pekerja, lihat aja nanti PKB-nya di situ. Nah, PKB-nya. Kalau kemudian di situ yang PK-nya, ya PK-nya itu berlaku secara individual. Ini yang diatur di dalam ketentuan undang-undang. Nah, kemudian yang kedua, keterkaitan peraturan perusahaan dengan PKB. Ya, PKB. Ya, PKB. Tadi saya sampaikan kalau dilihat dari proses pembuatan, ya syarat pembuatannya itu lebih berat atau lebih tinggi perjanjian kerja bersama. Sehingga di situ ya
dilihat dari keterkaitan PP dan PKB, kalau di perusahaan itu sudah ada PKB perjanjian kerja bersama yang dibuat oleh pengusaha dengan serikat pekerja, maka tidak wajib untuk membuat peraturan perusahaan. Ya, ini berarti menandakan ya seandainya di perusahaan itu sudah ada serikat pekerja dan di awal itu tidak ada peraturan perusahaan dan kemudian langsung membuat membuat PKB, maka bisa. Dan ketika sudah ada PKB maka tidak ada atau tidak diperlukan lagi atau tidak wajib membuat peraturan perusahaan. Itu kalau dalam kondisi-kondisi tertentu memungkinkan ya dia tidak membuat PKB tapi tidak membuat PP tapi langsung membuat PKB karena di situ sudah ada serikat pekerja. Tapi biasanya memang diawali dari rendah dulu ya karena proses pembuatannya lebih mudah PP-nya, syarat pembuatannya dan kewajiban dari pengusaha tadi minimal mempekerjakan minimal 10 orang. Oke. Kemudian ya kalau dilihat dari proses pembuatannya tadi di situ memang PP berlaku jika belum ada PKB. Ya, jadi PP itu berlaku sebelum ada PKB. Kalau ada PKB berarti PP-nya sudah tidak berlaku. Ya, di situ. Nah, kemudian yang terakhir, ya, kalau di perusahaan itu sudah ada di perusahaan itu masih ada serikat pekerja, masih ada serikat buruh, maka tidak boleh kemudian PKB itu diganti dengan PP. Ya, artinya tidak boleh kemudian diturunkan, ya, selama di situ masih ada serikat pekerja. Nah, jadi PKB tetap berlaku, tidak boleh kemudian di situ nanti diganti dengan peraturan perusahaan. Jadi itu ini hubungan keterkaitan peraturan perusahaan dengan PKB. Jadi kalau dilihat dari konstruksi persyaratan tadi memang lebih tinggi PKB karena dilihat dari syarat pembuatan tadi yang mensyaratkan kalau PKB harus ada serikat pekerja. Sementara kalau PP itu tidak mensyaratkan ada serikat pekerja. Minimal 10 orang di perusahaan itu berarti berlaku kewajiban bagi pengusaha untuk menyusun peraturan perusahaan. Oke, ini teman-teman sekalian untuk penjelasan terkait dengan peraturan perusahaan dengan perjanjian kerja bersama. Nah, tadi oleh karena itu teman sekalian nanti tugasnya untuk mencari dan mengumpulkan untuk yang nomor NIM Gasal itu nanti peraturan perusahaan, kemudian yang NIM genap itu nanti perjanjian kerja bersama. Catatannya ini utamanya yang terkait dengan perjanjian kerja bersama. Ya, jadi perjanjian kerja bersama tadi dibuat oleh pengusaha dengan serikat pekerja. Jangan sampai keliru mengumpulkan perjanjian kerja sama. Jadi perjanjian kerja bersama itu berbeda dengan perjanjian kerja sama. Kalau perjanjian kerja bersama itu tadi dibuat oleh pengusaha dengan serikat pekerja. Tapi kalau perjanjian kerjasama itu oleh perusahaan satu dengan perusahaan yang lain untuk mengerjakan sesuatu. Jadi masyarakat hukum jangan sampai keliru memahami ya antara perjanjian kerja bersama dengan perjanjian kerja sama. Ya, karena kemarin beberapa kali ya angkatan sebelumnya dan sebelumnya itu ada yang diminta mengumpulkan perjanjian kerja bersama, ternyata dikumpulkan adalah perjanjian kerjasama. Jadi dilihat dari pihaknya sudah berbeda. Makanya ya, saya sampai keliru. Ya. Jadi kalau perancangan kontrak teman-teman membuat perancangan kontrak itu objeknya adalah perjanjian kerjasama, ya, karena di situ pihaknya adalah
pihak satu dengan pihak yang lainnya. Nah, di situ. Itu kalau Anda konsep merancang kontrak. Tapi kalau PKB yang kita maksud di sini adalah ya pengusaha dengan serikat pekerja.